Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mukhtar Syabani. Saya dari Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Asbabun Nuzul dari mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, langsung saja. Asbabun Nuzul itu sendiri adalah sebuah keilmuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa ataupun sebab-sebab terjadinya yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat Al-Quran yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jika diartikan secara etimologi atau secara kebahasaan, asbabun nuzul ini terbagi menjadi dua kata, yaitu asbab dan juga an-nuzul. Nah, asbab ini adalah sebuah bentuk jamaknya dari kata sabab. Sabab itu artinya ya sebab gitu ya. Dan jamaknya itu asbab, yaitu berarti sebab-sebab gitu. Jadi kalau sabab artinya sebab, kalau jamaknya dari sabab itu adalah asbabu. Nah, artinya sebab-sebab, berarti banyak. Nah, dan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turun. Nah, tapi dalam konteks ini adalah turun apa? Turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi jika diartikan secara terminologi atau secara keistilahan, asbabun nuzul adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Itu sebab-sebabnya apa saja. Jadi kegunaannya sendiri adalah untuk memudahkan kita mengetahui apa yang melatar belakangi dari ayat ini. Jika ayat tersebut bingung nih, berarti kita harus melihat ini turunnya gara-gara apa. Nah, seperti itu. Jadi urgensinya adalah untuk memudahkan para mufassir yang menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi lebih mudah karena di melatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti itu. Tapi bukan berarti jadi sebenarnya ada dua ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat sababi dan juga ayat ibtidai. Nah, ayat sababi ini ayat yang memiliki latar belakang, akan nanti bisa mempermudah para mufassir untuk menafsirkannya, ayat sababi. Nah, jika ayat ibtidai ini ayat yang langsung turun saja dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang untuk pedoman manusia. Nah, jadi bukan berarti ayat ibtidai ini tidak mudah untuk ditafsirkan, karena memang Al-Quran itu kan bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi Al-Quran itu dengan kata-katanya bagus dari Allah gitu. Jadi meskipun tidak ada sebab-sebab turunnya, langsung diturunkan begitu saja sama Allah secara berangsur-angsur, tapi akan memudahkan karena memang bahasa Quran itu bahasa yang paling baik gitu, dari bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, ayat sababi dan juga ayat ibtidai, seperti itu. Nah, lalu asbabun nuzul ini memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Jadi para ulama pun telah mengkajinya dan juga melahirkan dua kaidah dari asbabun nuzul itu sendiri. Yang pertama adalah kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dan juga al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, yang pertama ini al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, berarti kaidah yang umum. Contohnya seperti dalam surah Al-Hud, surah Hud ayat 114, yang artinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholati tarafayn nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiati. Nah, ini artinya itu, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Nah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi artinya ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat, karena sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita dari perbuatan yang buruk. Nah, kenapa turun nih tiba-tiba suruh mendirikan sholat di tepi siang atau di antara pagi dan petang, dan juga atau sholat zuhur ya, dan pada bagian permulaan dari malam atau sholat maghrib. Nah, berarti turunnya ini harus ada sebabnya. Bukan harus ada sebab, memang ketika turun ayat ini tuh dulu karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi gitu. Jadi diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Nabi, "Hai Rasulullah, bahwa aku telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Dia telah berzina, yaitu mencium seorang perempuan." Nah, pada waktu itu menanyakan kepada Nabi, apa yang harus saya lakukan untuk Allah tuh dapat mengampuni dosa-dosa saya? Lalu turunlah ayat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk jawaban dari orang tersebut yang menanyakan. Lalu si orang sahabat tersebut menanyakan lagi kepada Nabi, "Hai Rasulullah, apakah ayat ini hanya untuk saya saja atau untuk seluruh umat manusia?" Lalu kata Nabi apa? Ternyata ayat ini juga untuk seluruh manusia hingga saat ini gitu. Jadi
ayat ini bisa dipakai untuk saat ini. Jadi barang siapa yang sholat 5 waktu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira ayat yang digunakan, yang menggunakan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi tafsir ayat ini, kata-kata yang dari ayat ini, firman Allah ini bisa digunakan untuk seluruh umat manusia yang umum pada saat ini, seperti itu. Dan yang kedua adalah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, ini kaidahnya khusus. Jadi hanya untuk kejadian pada saat itu saja firman Allah ini. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wallahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Yang artinya adalah kepunyaan Allah itu yang barat, kepunyaan Allah lah timur dan juga barat. Nah, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmannya itu maha luas dan juga lagi maha mengetahui. Nah, jika diartikan secara mentah-mentah, hal ini dapat membuat umat manusia zaman sekarang sholat menghadap mana saja, karena di sini dijelaskan wajah Allah tuh di mana saja. Jadi bebas kalian mau menyembah Allah tuh mau menghadap mana saja, karena Allah tuh wajahnya di mana-mana, seperti itu umpamanya. Nah, jika diambil secara mentah-mentah akan terjadi kekeliruan. Makanya diambillah peristiwa apa nih yang melatar belakangi. Oh, ternyata ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ternyata pada saat itu para sahabat sedang bepergian, sedang safar di tempat yang lumayan jauh, dan datanglah malam. Lalu juga telah masuk waktu sholat pada waktu itu. Nah, mereka bingung kan, karena di tengah perjalanan gelap gulita juga, bingung arah kiblat di mana. Lalu para sahabat ini bertiatlah masing-masing untuk menentukan arah kiblat masing-masing. Jadi mereka yakin dengan diri mereka sendiri, kiblatnya berarti ada yang para sahabat yang menghadap ke selatan, ke utara, ada yang menghadap ke barat. Jadi tergantung masing-masing ijtihad mereka. Setelah keesokan harinya mereka bertemu dengan Nabi, menanyakan hal tersebut gitu. Ceritakanlah pengalamannya, dan apa kata Nabi? Turunlah ayat ini baru untuk menjelaskan kepada Nabi. Nanti Nabi menjelaskan kepada para sahabat tersebut bahwa sesungguhnya wajah Allah itu di mana-mana. Jadi kalau kalian mau menyembah Allah, mau sholat, bisa menghadap kemana saja. Dan jika digunakan untuk rujukan sekarang, apakah berarti sekarang kita juga boleh kalau sholat menghadap mana saja? Tidak, jawabannya, karena ini adalah ayat yang khusus gitu, untuk kejadian saat itu saja. Jika kita menggunakannya secara sekarang, maka para ulama mengkiaskan lagi dan beristihad lagi tentang ayat ini. Maka boleh digunakan dengan syarat. Yang pertama uzur, ya kan, karena memang benar-benar kita tidak tahu, sudah mencari masih tidak ada, gitu kan. Jadi untuk urgensinya sebab nuzul itu sendiri untuk memudahkan para mufasir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sebab-sebab turunnya, seperti itu, untuk menjelaskan kepada orang awam maupun orang-orang khusus. Nah, jadi asbabun nuzul itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang turunnya atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.